Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat akurat.co yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya. Kita berbincang menjelang kita berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Ramadan ini kita berlimpah berkah, berlimpah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan berbincang bahwa Ramadan itu adalah bulan peningkatan etos kerja dan produktivitas kerja. Ini bisa kita pelajari misalnya dari kata Ramadan itu sendiri yang berarti panas, membakar. Pada masa jahiliyah dulu, ketika mereka ingin berlatih tanding, ya, mereka berlatih tanding di tengah teriknya matahari di bulan suci Ramadan ini. Tentu pada waktu itu belum diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi Ramadan yang berarti panas oleh mereka digunakan untuk melatih diri. Ya, di bulan yang sangat panas, di bulan yang sangat terik, untuk berlatih tanding, menghunus pedang. Harapannya apa? Nanti selepas Ramadan, ketika terjadi ada peperangan, dia bisa melawan musuh-musuhnya dan memenangkan pertarungan tersebut. Nah, dengan kita yang hari ini berpuasa, kita sedang melatih diri kita. Artinya apa? Kita bekerja sambil berpuasa. Kalau dalam keadaan kita haus, dalam keadaan kita lapar, kita berpuasa, kemudian kita bekerja, maka kita harapkan nanti di luar bulan puasa, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena apa? Karena kita sudah berlatih, meningkatkan produktivitas kerja dan etos kerja. Jadi puasa bukan bulan di mana kita bermalas-malasan. Puasa bukan bulan di mana kemudian ya kita tidur, datang ke tempat kerja, kemudian pulang lebih awal. Tapi justru sebaliknya, kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk sungguh-sungguh bekerja. Bahkan kalau kita melihat sejarah, beberapa kemenangan, peperangan yang diraih oleh umat Islam justru dalam keadaan umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Ini satu fakta sejarah yang sangat bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa Ramadan justru ada bulan perjuangan. Bahkan negara kita diproklamirkan dan kita mendapatkan kemerdekaan setelah dijajah lebih dari 350 tahun. Indonesia kita proklamirkan kemerdekaannya justru di bulan puasa. Teman-teman akurat.co yang berbahagia, bagaimana kemudian kalau kita sakit? Nah, kalau kita sakit itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Faman kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau tengah dalam perjalanan, fa iddatum min ayamin ukhra, maka hendaklah ia mengganti. Ya puasa pada hari-hari yang lain. Artinya apa? Puasa tidak bisa ditinggal. Kalau dia sakit atau dalam perjalanan, maka dia berkewajiban untuk menggantinya pada bulan yang lain. Artinya apa?
wa antasumu khairul lakum. Namun apabila dia berpuasa untuk melatih dirinya, untuk melatih fisiknya, untuk melatih hatinya, wa antasumu khairul lakum, apabila kalian berpuasa, maka berpuasa itu jadi lebih baik sebenarnya. Maka itu mari, kalau di bulan Ramadan kita merasakan lemah secara fisik, padahal sebenarnya Ramadan itu sedang menguatkan kita, jiwa kita sedang dikuatkan. Artinya semangat itu tetap harus digelorakan di bulan Ramadan. Manakala kita tidak mampu melaksanakannya, kita bisa menggantinya di bulan yang lain. Namun kalau kita tetap berpuasa, walaupun dalam keadaan sakit, atau walaupun dalam keadaan perjalanan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu tetap lebih baik. Tentu di sini ada rahasia Allah Subhanahu wa taala mengapa kendati kita sakit, kendati kita dalam perjalanan, kita diminta untuk tetap berpuasa. Atau dengan kata lain begini, kendati kita dalam keadaan bekerja, dalam keadaan pekerjaan yang sangat berat, tetap berpuasa itu tetap lebih baik. Ada rahasia Allah Subhanahu wa taala di sini. Andai ada di antara kita yang bekerja dengan menggunakan fisik, bekerja berat di lapangan, tetap ya berpuasa itu lebih baik, karena puasa itu menyehatkan badan, menyehatkan rohani, dan mudah-mudahan puasa itu pun jadi ukuran. Ukuran apa? Ukuran di mana kita berlatih di bulan ini. Kalau di bulan ini kita bisa membiasakan diri kita secara fisik dan psikologis, maka insya Allah di bulan-bulan yang lain di mana kita tidak berpuasa, di mana tidak terik dan panas, mudah-mudahan produktivitas kerja kita ini semakin meningkat. Etos kerja kita juga semakin bagus. Karena itu, sahabat akurat.co yang berbahagia, puasa bukan bulan leha-leha. Puasa bukan bulan santai dan tidur sepanjang berpuasa. Memang dikatakan oleh Nabi, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi tidur yang bagaimana? Tidur orang yang lelah karena bekerja. Tidur orang yang ngantuk karena semalam qiyamul lail. Tidur orang yang kelelahan karena bekerja sejak pagi sampai siang. Nah, tidur semacam inilah yang dikatakan ibadah. Tapi kalau tidur selama-lamanya, tidur sepanjang berpuasa, maksudnya, maka ini bukan masuk kategori tidur yang mendapatkan pahala. Bisa jadi tidur ini makruh, bukan sunnah lagi. Makruh itu artinya dibenci. Makruh tidak disukai. Sekali lagi harapan kami, mudah-mudahan kita tunjukkan bahwa di bulan Ramadan ini umat Islam kuat fisiknya, kuat rohaninya. Dan insya Allah Ramadan bukan penghalang buat kita untuk melakukan aktivitas dan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga insya Allah semakin rajin kita berpuasa, maka kita memiliki karya. Kita mendapatkan kebaikan yang jauh dibandingkan dengan bulan di luar bulan puasa. Inilah kiranya yang saya sampaikan, sahabat akurat.co di mana saja berada. Mari kita gunakan Ramadan ini sebagai bulan peningkatan produktivitas dan etos kerja. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa mengarahkan kita kepada produktivitas kerja dan peningkatan etos kerja. Tidak ada alasan buat kita untuk menciptakan karya di bulan puasa ini. Justru sebaliknya, kita bersemangat untuk menciptakan sebuah karya yang bermanfaat. Justru
manakala kita dalam keadaan berpuasa. Demikian, terima kasih sahabat akurat.co yang berbahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun akurat.co hadir, sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka